Oke, untuk langkah pertama panaskan minyak. Kita buat untuk isiannya dulu. Di sini sudah ada bawang merah 3 siung dan bawang putih 5 siung, di blender dengan sedikit air. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya hingga matang dan tercium bau harum. Nah, kalau udah matang seperti ini, kemudian kita tambahkan sosis sebanyak 3 pieces. Ini udah dipotong-potong dadu kecil-kecil. Kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan kentang. Ini juga udah dipotong dadu sebanyak 300 gram. 300 gram di sini ditimbang setelah dikupas ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan wortel sebanyak 300 gram juga, dan ini sama ya, ditimbang setelah dikupas. Dan lanjut kita aduk hingga rata. Untuk mempercepat proses empuknya dari kentang dan wortel, teman-teman bisa tambahkan air sekitar 150-200 ml. Nah, ini aku tuangnya dikira-kira aja. Nah, kira-kira sebanyak ini ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita tambahkan garam 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuk 1,5 sendok teh. Untuk jumlah bumbu tambahan ini disesuaikan aja dengan selera. Kalau misal mau pakai penyedap lagi boleh disesuaikan ya. Dan kembali dimasak hingga matang. Nah, setelah airnya menyusut, ini kentang dan wortelnya udah empuk ya. Boleh kita tes rasa, kalau misal ada yang kurang, itu bisa ditambahkan aja. Nah, seperti ini. Menurutku tadi gulanya kelupaan jadi kurang ada rasa manisnya. Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh. Dan kembali diaduk rata. Ini udah selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita tambahkan daun bawang yang udah dipotong-potong tipis sebanyak 2 batang. Dan juga seledri 2 batang. Ini opsional. Kalau misal nggak suka boleh di skip. Nah, seperti ini dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, matikan api kompornya. Nah, untuk isiannya udah matang, sisihkan dan tunggu dingin. Lanjut buat adonan kulit. Siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Kemudian tepung sagu sebanyak 30 gram, boleh digantikan dengan tepung tapioka. Garam 1 sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita siapin air biasa sebanyak 1100 ml. Ini tuangnya bertahap ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang. Dan kembali diaduk rata. Untuk jumlah airnya ini minimal 1 liter ya teman-teman. Disesuaikan dengan konsistensi dari adonannya. Nah, ini semua airnya udah masuk dan kembali kita aduk. Jadi untuk jumlahnya sekitar 1100 ml ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan konsistensi dari adonannya. Dan tambahkan juga minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah tercampur rata, selanjutnya saring adonan agar hasilnya lebih mulus. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, hasilnya seperti ini. Konsistensinya nggak terlalu cair banget dan juga nggak terlalu kental banget nih teman-teman. Kira-kira kayak gini. Nanti kalau terlalu kental itu bisa ditambahkan dengan sedikit air ya, tapi jangan terlalu banyak. Lanjut kita panaskan teflonnya. Aku pakai teflon walik seperti ini, diameter 22 cm. Untuk api kompornya nyalakan api paling kecil aja agar matangnya merata. Jadi ketika dilipat kulitnya nggak patah-patah. Kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Ini aku pakai tisu aja teman-teman. Dan ini cukup sekali di awal. Untuk seterusnya nggak perlu dioles lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita panaskan dulu. Setelah teflonnya panas, kita celup ke adonannya. Nah, kayak gini dan kembali dimasak.
Kalau misal ada bagian yang bolong-bolong, bisa ditambal dengan adonannya, gunakan kuas seperti ini. Dan kita masak hingga matang. Nah, kalau udah matang, akan mudah melepasnya teman-teman. Kalau misal masih lengket, tandanya itu kulitnya belum matang, jadi dilamakan lagi masaknya. Kita panaskan sekitar 5 detik, kemudian kita celupkan kembali ke adonannya. Begitu seterusnya ya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, ini semua adonannya udah selesai dimasak. Aku dapat kulitnya sekitar 35 lembar diameter 22 cm. Jadi ukurannya lumayan besar nih teman-teman. Kalau pakai teflon yang diameternya lebih kecil, hasilnya akan lebih banyak. Tuh, setelah diremas-remas pun ini kulitnya nggak sobek teman-teman. Super lentur dan lembut banget. Dan hasilnya juga nggak tebal. Cakep ya. Oke, langsung aja yuk kita beri isian. Sebelumnya teman-teman harus perhatikan dulu, ini ada kedua sisi dari kulit risolnya, ada yang berpori dan ada yang mulus. Jadi yang mulus itu di bagian atas yang kita beri isian ya. Nah, seperti ini. Jadi yang berpori bagian bawah teman-teman. Kita lipat secara perlahan. Untuk isian secukupnya aja. Kalau aku di sini sekitar 1 sendok makan penuh. Nah, kita gulung perlahan seperti ini. Dijamin deh ini kulitnya lentur, anti sobek dan patah-patah. Pokoknya hasilnya nggak mengecewakan deh teman-teman. Tuh, mulus, cakep banget ya. Lanjut kita beri isian untuk yang lain, begitu seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita siapin bahan balurannya. Di sini aku pakai tepung terigu 7 sendok makan dilarutkan dengan 150 ml air dan tepung panir secukupnya. Ini tepung panirnya aku blender ya, agar teksturnya lebih halus teman-teman. Disesuaikan aja. Kalau misal mau bahan balurannya pakai putih telur itu juga bisa. Kalau aku di sini pakai tepung terigu aja, jadi versi yang ekonomis. Nah, kita celupkan ke bahan cair pakai tangan kiri, dan untuk tangan kanan digunakan untuk membalurin tepung panirnya. Ditekan-tekan agar lebih menempel, jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Gimana? Buatnya gampang ya? Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibalurin, kita simpan dulu di dalam chiller minimal 1 jam. Setelah 1 jam siap untuk digoreng, panaskan minyak api kecil aja. Dan minyaknya diusahakan jangan terlalu banyak ya, agar nanti risolnya itu nggak pecah-pecah teman-teman. Kalau menurut pengalaman aku sih seperti itu, boleh disesuaikan aja. Nah seperti ini, kalau misal nggak mau digoreng semua, bisa kita simpan di dalam box, jadikan stok cemilan teman-teman. Disimpan aja di dalam freezer. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kita goreng hingga kuning keemasan. Aku rasa ini warnanya udah cantik banget, kuning keemasan. Kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng untuk risol yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai atau sesuaikan dengan kebutuhan.
Tipsnya agar risol ini tidak terlalu berminyak, ditiriskan dengan posisi berdiri seperti ini ya teman-teman. Dan bagian alasnya dilapis dengan tisu. Kita biarkan dulu hingga risolnya ini dingin dan siap untuk dikemas. Setelah dingin, lanjut dikemas. Di sini aku pakai plastik OPP tipe lembaran ya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar risol yang kita buat. Kalau aku di sini 8 x 18 cm. Beri juga dengan cabai rawit hijau agar lebih mantap. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini dia risol isi sayurnya udah jadi, hasilnya banyak, buatnya lumayan gampang ya. Dan resep ini insya Allah anti gagal teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku coba belah. Wow, beneran ini kulitnya lembut banget teman-teman. Isiannya juga full. Aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, asinnya pas, ada sedikit rasa manisnya, enak banget, ini lembut. Yakin deh kalau teman-teman coba ini pasti bakal ketagihan. Dan kalau kita makan itu nggak cukup satu teman-teman, ditambah lagi dengan cabai rawitnya, makin mantap banget. Teman-teman harus cobain di rumah ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Kalau untuk ide jualan ini cocok banget 100%. Kalau di tempat aku ini satunya sekitar Rp2.000 teman-teman. Pertama kita buat fla coklatnya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 75 gram, coklat bubuk 8 gram, kurang lebih 1 sendok makan, tepung maizena 40 gram, kurang lebih 4 sendok makan. Nah, ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Selanjutnya tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus, kurang lebih 80 gram. Lalu kuning telur sebanyak 1 butir. Dan air 500 ml. Di sini aku pakai kuning telur agar hasil flanya lembut ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya, bisa nggak kuning telurnya di skip? Boleh aja, tapi nanti hasil flanya kurang lembut teman-teman. Dan insya Allah ini flanya nggak amis kok, jadi aman. Oke, kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah rata seperti ini, kita nyalakan api kompornya. Terus diaduk hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mulai hangat, kita tambahkan dulu coklat batang sekitar 50 gram atau boleh secukupnya. Ini kita masak kembali. Dan kalau udah mulai mengental, kecilkan dulu api kompornya. Kita aduk-aduk hingga meletup-letup atau mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita aduk-aduk sebentar sekitar setengah menit aja. Jadi untuk fla coklat ini ketika udah dingin akan lebih padat teksturnya. Jadi masaknya jangan terlalu padat banget ya teman-teman. Seperti ini cukup, kita matikan api kompor. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Dan kembali diaduk rata. Nah, jadi untuk kekentalannya seperti ini aja, nggak apa-apa. Karena nanti setelah dingin akan lebih kental lagi. Kita pindah dulu ke dalam wadah. Biarkan dulu hingga dingin ya teman-teman. Agar permukaan yang nggak kering bisa kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Tuh, mengenai permukaannya. Kita sisihkan. Lanjut buat adonan kulit, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Kemudian tepung tapioka 20 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Dan garam setengah sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang susu cair sebanyak 750 ml. Untuk susu cairnya kita tuang bertahap, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Tambahkan juga 2 butir telur. Nah, seperti ini. Kembali diaduk rata. Oke, untuk tahap pertama ini 500 ml dulu. Kita aduk kembali ya. Setelah tercampur rata, pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Lanjut kita tuang sisa susu cairnya. Ini sebanyak 250 ml, jadi jumlah keseluruhannya sekitar 750 ml ya teman-teman. Kalau udah rata, saring adonannya.
agar hasilnya lebih mulus karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Nah, seperti ini. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut untuk motif, ini aku pakai 1 sendok makan coklat bubuk. Kita campur dengan 3 sendok sayur adonannya. Atau boleh secukupnya aja. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kalau udah rata, sisihkan. Untuk sisa adonan yang banyak, karena di sini aku mau buat rasa pandan, jadi aku tambahkan pasta pandan. Secukupnya aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini kita aduk. Lanjut, agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan sedikit pewarna hijau tua, dikombinasikan dengan sedikit pewarna coklat agar warna hijaunya bagus. Dan kembali diaduk rata. Setelah rata, adonan siap untuk dimasak. Sebelumnya sudah aku panaskan teflon kualik diameter 22 cm, cukup menggunakan api kecil aja. Setelah teflonnya panas, oles dengan minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Dan kita tuang adonan motifnya. Ini aku pindah ke plastik segitiga untuk mempermudah. Untuk motif bebas aja ya teman-teman. Kalau aku di sini motif garis-garis seperti ini. Sekitar 3 detik kita celupkan ke adonan yang pandan. Jadi kerjanya sedikit cepat ya. Kalau terlalu lama nanti adonan coklatnya keburu matang. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong bisa kita tambal seperti ini. Agar nanti hasilnya nggak bocor. Kita tunggu dulu hingga matang. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya melepas dari teflon, tandanya sudah matang. Tuh, hasilnya bagus banget ya, nggak lengket sama sekali. Jadi pakai teflon kualik ini aman teman-teman. Karena banyak banget yang komen katanya kalau teflon kayak gini rawan lengket. Menurut aku sih enggak teman-teman. Karena udah beberapa konten yang aku buat aman-aman aja. Yang penting perawatannya itu untuk teflon kualik seperti ini nggak boleh dicuci. Jadi setelah digunakan hanya dilap-lap aja teman-teman. Karena kan nggak kotor juga. Cuma terkena adonan. Begitu ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau berminat sama teflonnya boleh, aku tulis linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Dan ini untuk semua adonannya udah selesai dimasak, aku dapatnya sekitar 32 pieces. Tuh, super lentur banget, anti sobek-sobek, lembut, bagus ya. Insya Allah ini resepnya anti gagal teman-teman. Tuh, cakep banget, anti sobek dan gak mudah bocor. Oke, langsung aja kita beri isian. Untuk flat coklatnya juga udah dingin. Tuh, teksturnya akan lebih kental. Untuk cara membungkusnya bebas, bisa dibuat bentuk segitiga ataupun bentuk dadar gulung pada umumnya ya. Dan ini aku mau coba buat yang segitiga dulu teman-teman. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, untuk yang bentuk segitiga seperti ini cantik banget. Lanjut kita buat yang persegi panjang. Ini yang seperti biasa teman-teman. Bisa dipilih aja ya yang mana yang bagus. Tapi untuk yang segitiga itu isiannya lebih banyak. Aku lebih saranin yang bentuk persegi panjang aja teman-teman. Nah, seperti ini beneran kulitnya lembut, lentur, anti sobek-sobek, dan anti bocor. Tuh, nggak patah-patah sama sekali. Cakep ya. Lanjut hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut dikemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP tipe lembaran ukuran 8 x 18 cm. Jadi ukurannya lumayan jumbo nih teman-teman. Nah, kita bungkus rapi seperti ini, kemudian tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Tuh, cakep banget ya. Dan untuk yang segitiga bisa kita bungkus juga, untuk caranya bisa diperhatikan di video. Kalau untuk yang segitiga, aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm.
Nah, bisa dirapi-rapikan aja agar kemasannya bagus teman-teman. Hasilnya seperti ini. Cantik banget ya, bisa dipilih mau yang segitiga atau yang persegi panjang. Nah, ini dia dadar gulung pandan isian fla coklatnya udah jadi. Hasilnya beneran cantik banget. Ukurannya juga besar-besar. Ini 100% cocok banget untuk ide jualan nih teman-teman. Dan untuk kulitnya juga anti bocor, lentur, dan anti sobek-sobek. Cakep banget. Dan untuk motif coklatnya juga bagus ya. Warnanya itu terang gitu teman-teman. Terlihat cakep banget. Dan untuk rasanya gimana, aku cobain dulu. Ini aku coba belah. Wow, ini kulitnya beneran lembut banget. Isian fla coklatnya itu loh, lumer banget. Full juga. Ini premium teman-teman. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, kulitnya lembut, fla coklatnya juga lembut, nyoklat, mantap. Ini sih enak banget. Teman-teman harus cobain ini di rumah. Aku yakin 100% laris manis. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.